Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dalam 15 menit ke depan, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan bagaimana emosi dan suasana hati dapat mempengaruhi individu dalam dunia kerja serta pengaplikasiannya dalam organisasi. Sejak abad ke-19, dunia kerja mencoba menurunkan peran emosi dalam organisasi. Organisasi menganggap emosi sebagai hal yang mengganggu dan tidak rasional. Namun kenyataannya, setiap individu membawa emosi mereka ketika di tempat kerja. Sebagai contoh, karyawan bisa merasa senang, sedih, dan juga marah. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi setiap individu. Karena itulah pentingnya untuk memahami peran emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi. Pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kuat dan bersifat sementara terhadap suatu peristiwa atau rangsangan tertentu. Nah, contohnya merasa marah karena ada orang yang memotong antrean, merasa bahagia saat menerima hadiah. Nah, di sini ada lagi pengertian suasana hati atau mood. Suasana hati adalah keadaan emosional yang berlangsung lebih lama, kurang intens, dan tidak selalu memiliki penyebab yang jelas. Mood ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merespon situasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya, ia merasa sedih sepanjang hari tanpa tahu alasannya. Nah, di sini ada perbedaan utamanya aspek emosi, suasana hati atau dibilang mood, durasi singkat, menit per jam. Di sini ada fungsi emosi, nah membantu bertahan hidup, misalnya rasa takut membantu kita menghindari bahaya, mengomunikasikan keadaan internal. Ekspresi emosi menunjukkan perasaan kita kepada orang lain, menggerakkan tindakan cepat. Emosi bisa mendorong kita untuk bertindak seperti lari saat takut atau menyerang saat marah. Fungsi suasana hati mempengaruhi cara berpikir. Mood yang baik membuat seseorang lebih optimis. Sebaliknya, mood buruk bisa membuat seseorang pesimis atau cemas. Mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Mood positif bisa meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati antara lain kepribadian. Orang yang ekstrovert cenderung lebih positif. Terus yang selanjutnya cuaca. Meski diyakini berpengaruh, ternyata pengaruhnya lebih kecil. Stres. Tekanan kerja membuat suasana hati memburuk. Terus selanjutnya ada aktivitas sosial. Interaksi sosial cenderung meningkatkan mood. Tidur atau kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati buruk dan emosi tidak stabil. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki mood, terutama saat depresi. Usia, biasanya orang yang lebih tua cenderung lebih stabil secara emosi. Gender, wanita umumnya lebih ekspresif secara emosional. Selanjutnya, aplikasi dalam organisasi. Bagaimana emosi dan suasana hati berperan dalam organisasi? Seleksi, kecerdasan emosional penting dalam merekrut karyawan. Terus pengambilan keputusan, suasana hati positif memperbaiki kualitas keputusan. Kreativitas, mood positif meningkatkan ide-ide kreatif. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kuat dan bersifat sementara terhadap suatu peristiwa atau rangsangan tertentu. Nah, contohnya merasa marah karena ada orang yang memotong antrean, merasa bahagia saat menerima hadiah. Nah, di sini ada lagi pengertian suasana hati atau mood. Suasana hati adalah keadaan emosional yang berlangsung lebih lama, kurang intens, dan tidak selalu memiliki penyebab yang jelas. Mood ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merespon situasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya, ia merasa sedih sepanjang hari tanpa tahu alasannya. Nah, di sini ada perbedaan utamanya aspek emosi, suasana hati atau dibilang mood, durasi singkat, menit per jam. Di sini ada fungsi emosi, nah membantu bertahan hidup, misalnya rasa takut membantu kita menghindari bahaya, mengomunikasikan keadaan internal. Ekspresi emosi menunjukkan perasaan kita kepada orang lain, menggerakkan tindakan cepat. Emosi bisa mendorong kita untuk bertindak seperti lari saat takut atau menyerang saat marah. Fungsi suasana hati mempengaruhi cara berpikir. Mood yang baik membuat seseorang lebih optimis. Sebaliknya, mood buruk bisa membuat seseorang pesimis atau cemas. Mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Mood positif bisa meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati antara lain kepribadian. Orang yang ekstrovert cenderung lebih positif.
Terus yang selanjutnya cuaca, meski diyakini berpengaruh, ternyata pengaruh yang lebih kecil. Stres, tekanan kerja membuat suasana hati memburuk. Terus selanjutnya ada aktivitas sosial. Interaksi sosial cenderung meningkatkan mood. Tidur atau kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati buruk dan emosi tidak stabil. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki mood, terutama saat depresi. Usia, biasanya orang yang lebih tua cenderung lebih stabil secara emosi. Gender, wanita umumnya lebih ekspresif secara emosional. Selanjutnya, aplikasi dalam organisasi. Bagaimana emosi dan suasana hati berperan dalam organisasi? Seleksi, kecerdasan emosional penting dalam merekrut karyawan. Terus pengambilan keputusan, suasana hati positif memperbaiki kualitas keputusan. Kreativitas, mood positif meningkatkan ide-ide kreatif. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kuat dan bersifat sementara terhadap suatu peristiwa atau rangsangan tertentu. Nah, contohnya merasa marah karena ada orang yang memotong antrean, merasa bahagia saat menerima hadiah. Nah, di sini ada lagi pengertian suasana hati atau mood. Suasana hati adalah keadaan emosional yang berlangsung lebih lama, kurang intens, dan tidak selalu memiliki penyebab yang jelas. Mood ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merespon situasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya, ia merasa sedih sepanjang hari tanpa tahu alasannya. Nah, di sini ada perbedaan utamanya aspek emosi, suasana hati atau dibilang mood, durasi singkat, menit per jam. Di sini ada fungsi emosi, nah membantu bertahan hidup, misalnya rasa takut membantu kita menghindari bahaya, mengomunikasikan keadaan internal. Ekspresi emosi menunjukkan perasaan kita kepada orang lain, menggerakkan tindakan cepat. Emosi bisa mendorong kita untuk bertindak seperti lari saat takut atau menyerang saat marah. Fungsi suasana hati mempengaruhi cara berpikir. Mood yang baik membuat seseorang lebih optimis. Sebaliknya, mood buruk bisa membuat seseorang pesimis atau cemas. Mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Mood positif bisa meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati antara lain kepribadian. Orang yang ekstrovert cenderung lebih positif. Terus yang selanjutnya cuaca, meski diyakini berpengaruh, ternyata pengaruh yang lebih kecil. Stres, tekanan kerja membuat suasana hati memburuk. Terus selanjutnya ada aktivitas sosial. Interaksi sosial cenderung meningkatkan mood. Tidur atau kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati buruk dan emosi tidak stabil. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki mood, terutama saat depresi. Usia, biasanya orang yang lebih tua cenderung lebih stabil secara emosi. Gender, wanita umumnya lebih ekspresif secara emosional. Selanjutnya, aplikasi dalam organisasi. Bagaimana emosi dan suasana hati berperan dalam organisasi? Seleksi, kecerdasan emosional penting dalam merekrut karyawan. Terus pengambilan keputusan, suasana hati positif memperbaiki kualitas keputusan. Kreativitas, mood positif meningkatkan ide-ide kreatif. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kuat dan bersifat sementara terhadap suatu peristiwa atau rangsangan tertentu. Nah, contohnya merasa marah karena ada orang yang memotong antrean, merasa bahagia saat menerima hadiah. Nah, di sini ada lagi pengertian suasana hati atau mood. Suasana hati adalah keadaan emosional yang berlangsung lebih lama, kurang intens, dan tidak selalu memiliki penyebab yang jelas. Mood ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merespon situasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya, ia merasa sedih sepanjang hari tanpa tahu alasannya. Nah, di sini ada perbedaan utamanya aspek emosi, suasana hati atau dibilang mood, durasi singkat, menit per jam. Di sini ada fungsi emosi, nah membantu bertahan hidup, misalnya rasa takut membantu kita menghindari bahaya, mengomunikasikan keadaan internal. Ekspresi emosi menunjukkan perasaan kita kepada orang lain, menggerakkan tindakan cepat. Emosi bisa mendorong kita untuk bertindak seperti lari saat takut atau menyerang saat marah. Fungsi suasana hati mempengaruhi cara berpikir. Mood yang baik membuat seseorang lebih optimis. Sebaliknya, mood buruk bisa membuat seseorang pesimis atau cemas. Mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Mood positif bisa meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati antara lain kepribadian. Orang yang ekstrovert cenderung lebih positif. Terus yang selanjutnya cuaca, meski diyakini berpengaruh, ternyata pengaruh yang lebih kecil. Stres, tekanan kerja membuat suasana hati memburuk. Terus selanjutnya ada aktivitas sosial.
Interaksi sosial cenderung meningkatkan mood. Tidur atau kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati buruk dan emosi tidak stabil. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki mood, terutama saat depresi. Usia, biasanya orang yang lebih tua cenderung lebih stabil secara emosi. Gender, wanita umumnya lebih ekspresif secara emosional. Selanjutnya, aplikasi dalam organisasi. Bagaimana emosi dan suasana hati berperan dalam organisasi? Seleksi, kecerdasan emosional penting dalam merekrut karyawan. Terus pengambilan keputusan, suasana hati positif memperbaiki kualitas keputusan. Kreativitas, mood positif meningkatkan ide-ide kreatif. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kuat dan bersifat sementara terhadap suatu peristiwa atau rangsangan tertentu. Nah, contohnya merasa marah karena ada orang yang memotong antrean, merasa bahagia saat menerima hadiah. Nah, di sini ada lagi pengertian suasana hati atau mood. Suasana hati adalah keadaan emosional yang berlangsung lebih lama, kurang intens, dan tidak selalu memiliki penyebab yang jelas. Mood ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merespon situasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya, ia merasa sedih sepanjang hari tanpa tahu alasannya. Nah, di sini ada perbedaan utamanya aspek emosi, suasana hati atau dibilang mood, durasi singkat, menit per jam. Di sini ada fungsi emosi, nah membantu bertahan hidup, misalnya rasa takut membantu kita menghindari bahaya, mengomunikasikan keadaan internal. Ekspresi emosi menunjukkan perasaan kita kepada orang lain, menggerakkan tindakan cepat. Emosi bisa mendorong kita untuk bertindak seperti lari saat takut atau menyerang saat marah. Fungsi suasana hati mempengaruhi cara berpikir. Mood yang baik membuat seseorang lebih optimis. Sebaliknya, mood buruk bisa membuat seseorang pesimis atau cemas. Mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Mood positif bisa meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati antara lain kepribadian. Orang yang ekstrovert cenderung lebih positif. Terus yang selanjutnya cuaca. Meski dia kini berpengaruh, ternyata pengaruhnya lebih kecil. Stres. Tekanan kerja membuat suasana hati memburuk. Terus selanjutnya ada aktivitas sosial. Interaksi sosial cenderung meningkatkan mood. Tidur atau kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati buruk dan emosi tidak stabil. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki mood, terutama saat depresi. Usia, biasanya orang yang lebih tua cenderung lebih stabil secara emosi. Gender, wanita umumnya lebih ekspresif secara emosional. Selanjutnya, aplikasi dalam organisasi. Bagaimana emosi dan suasana hati berperan dalam organisasi? Seleksi, kecerdasan emosional penting dalam merekrut karyawan. Terus pengambilan keputusan, suasana hati positif memperbaiki kualitas keputusan. Kreativitas, mood positif meningkatkan ide-ide kreatif. Motivasi, suasana hati yang baik meningkatkan semangat kerja. 5. Kepemimpinan. Pemimpin yang ekspresif dan emosional lebih meyakinkan. Konflik antarpersonal, kemampuan mengelola emosi sangat dibutuhkan. Negosiasi. Emosi seperti kemarahan bisa dijadikan strategi meski resikonya tinggi. Pelayanan pelanggan. Emosi karyawan menular ke pelanggan. Ini disebut emotional contagion. Sikap kerja, suasana hati di kantor bisa terbawa ke rumah meskipun hanya sementara. Perilaku menyimpang, emosi negatif seperti iri atau marah bisa menimbulkan sabotase atau konflik. Peran manajer harus mampu menciptakan suasana positif, humor, dan penghargaan sederhana, seperti meningkatkan mood karyawannya. 5. Kepemimpinan. Pemimpin yang ekspresif dan emosional lebih meyakinkan. Konflik antarpersonal, kemampuan mengelola emosi sangat dibutuhkan. Negosiasi. Emosi seperti kemarahan bisa dijadikan strategi meski resikonya tinggi. Pelayanan pelanggan. Emosi karyawan menular ke pelanggan. Ini disebut emotional contagion. Sikap kerja, suasana hati di kantor bisa terbawa ke rumah meskipun hanya sementara. Perilaku menyimpang, emosi negatif seperti iri atau marah bisa menimbulkan sabotase atau konflik. Peran manajer harus mampu menciptakan suasana positif, humor, dan penghargaan sederhana, seperti meningkatkan mood karyawannya. Kesimpulannya, emosi dan suasana hati adalah aspek penting dalam organisasi. Keduanya mempengaruhi cara kita berinteraksi, membuat keputusan, menyelesaikan konflik, hingga memberikan layanan kepada pelanggan. Organisasi yang memahami dan mengelola aspek emosional cenderung lebih sehat secara psikologis dan produktif.
Sekian penjelasan kami tentang bagaimana emosi dan suasana hati bisa berpengaruh dalam organisasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.